Ketemu lagi dengan saya di sini di Spotaker Reborn dalam segmen Kleptomnesia. Kenapa saya beri nama Kleptomnesia? Karena di sini saya berbicara sendiri dan sebenarnya insight-insight yang saya berikan itu juga bersumber dari buku-buku yang saya baca, dari konten-konten yang saya dengar, dari pembahasan-pembahasan dengan teman-teman lain dan sebagainya. Jadi sebenarnya insight-insight itu juga dibentuk dari insight yang saya dapat dari orang lain, seperti itu. Makanya saya beri nama Kleptomnesia. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang satu hal yang menurut saya menarik, yaitu terkait dengan seniman versus ilmuwan. Jadi ada suatu fenomena yang unik di mana kalau kita amati sekarang, itu bisa dikatakan ilmuwan itu tidak mendapat tempat sebagaimana seniman mendapat tempat. Ilmuwan bisa dikatakan lebih termarginalkan, kurang mendapat tempat. Tapi sebelumnya saya mau definisikan dulu apa yang saya maksud dengan ilmuwan dan apa yang saya maksud dengan seniman. Jadi ilmuwan itu adalah orang-orang yang lebih mengedepankan ilmunya, walaupun pada praktiknya juga mengeluarkan nilai-nilai seni, tapi yang dikedepankan itu adalah ilmunya, menyampaikan ilmu, menyampaikan pemikiran, menyampaikan insight, dan sebagainya. Sementara seniman lebih ke mengedepankan seni tentunya. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya sebutkan terkait dengan kenapa ilmuwan ini tidak mendapat tempat sebagaimana seniman. Yang pertama, karena yang saya ketahui, menurut MBTI, itu populasi manusia itu mayoritas diisi oleh orang-orang yang bersifat sensing dibanding dengan orang-orang dengan tipe intuition. Jadi orang-orang yang tipe sensing ini adalah orang-orang yang melihat dunia sebagaimana adanya saja. Sementara orang-orang dengan tipe intuition itu adalah orang-orang yang nyaman dengan pemikiran-pemikiran kompleks, nyaman dengan hal-hal yang sifatnya abstrak dan sebagainya. Makanya bisa dikatakan bahwa default cara berpikirnya saja dengan dua tipe manusia ini, itu sensing itu sudah mendapat lebih banyak tempat. Artinya walaupun sebenarnya juga seniman membutuhkan intuisi yang tajam, tapi penikmatnya itu saya rasa lebih butuh sensing dibanding intuition. Karena biasanya orang-orang tipe intuition itu lebih ke insight-nya, lebih ke hal-hal yang sifatnya lebih abstrak. Terus yang kedua yaitu terkait dengan seberapa menghibur. Saya mau ilustrasikan seperti ini. Kita, manusia, mayoritas waktu kita banyak dihabiskan untuk hal-hal yang sifatnya menguras tenaga, melatih mental. Kita datang ke kantor, kemudian mengerjakan hal-hal yang sifatnya klerikal, atau mungkin orang-orang yang bekerja berat, menghabiskan tenaga. Kemudian kita dikelilingi oleh berita-berita yang negatif, pembunuhan, pemerkosaan, kemudian perampokan dan sebagainya. Itu semua menjadi neraka di kehidupan real kita. Nah, setelah itu kita secara otomatis by default itu akan mencari dunia yang bisa mengimbangi dunia real kita. Nah, ketika kita melihat artis-artis yang dengan wajah yang tampan dan cantik misalnya, itu akan menghibur kita. Ketika kita mendengarkan artis yang memiliki suara yang merdu, itu akan menyenangkan kita. Ketika kita mendengarkan lawakan-lawakan dari seorang komika atau mungkin pelawak, itu akan menyenangkan kita. Jadi seniman, sebagaimana definisi saya tadi, itu bisa mengalihkan kita dari dunia yang kita anggap sebagai neraka ke dunia baru yang setidaknya membuat dunia kita sedikit lebih baik gitu. Sementara ilmuwan tidak. Mayoritas orang tidak nyaman dengan rumus-rumus kompleks, dengan pemikiran-pemikiran kompleks, dengan insight-insight baru. Saya bisa bilang runyamnya kehidupan real kita membuat kita tidak butuh lagi ilmuwan untuk menyenangkan kita. Kita sudah tidak butuh itu gitu. Kita butuh pelarian yang bisa mengimbangi dunia real kita yang melelahkan. Makanya dari poin ini, lagi-lagi seniman lebih mendapat banyak tempat dibanding dengan ilmuwan. Terus yang ketiga itu terkait dengan pertanggungjawabannya. Kalau kita amati seniman, let's say orang-orang yang senang menyanyi, atau yang kalau kita persempit adalah orang-orang yang cover lagu, itu tidak pernah dibebankan tanggung jawab untuk menciptakan lagu sendiri.
atau untuk menciptakan hal-hal yang baru, untuk menciptakan hal-hal yang sifatnya original. Sementara ilmuwan itu dituntut untuk original. Ketika kita berbicara tentang suatu pemikiran, suatu ide, gagasan, dan lain-lain, kesannya bahwa masyarakat kita menuntut kita untuk menciptakan hal yang sifatnya original, satu hal yang memang keluar dari kepala kita sendiri. Sementara seniman tidak. Mereka sah-sah saja untuk mengcover lagu 1000 kali, bahkan menyanyikan lagu milik orang lain dan sebagainya. Itu adalah hal yang wajar untuk seniman. Jadi mereka tidak dibebankan kewajiban untuk original. Makanya lagi-lagi ilmuwan tidak mendapat tempat sebagaimana seniman. Nah, ketika kita membahas ini juga akan erat kaitannya dengan nilai dan harga. Memang nilainya sama, tapi mungkin sebagaimana kita menghargai mereka itu berbeda. Ilmuwan mungkin mempunyai nilainya sendiri, seniman punya nilainya sendiri, tapi bagaimana masyarakat menghargai mereka itu akan membawa mereka pada tempatnya gitu. Ketika kita menghargai mereka rendah, maka dia akan termarginalkan pasti. Dan saya rasa hari ini dari pengamatan saya, ya by default kita sudah memarginalkan ilmuwan. Kita sudah menempatkan mereka di posisi-posisi pinggir yang tidak pantas untuk mengisi ruang-ruang publik. Dan menurut saya ini akan menjadi satu hal yang tidak baik gitu. Sudah sepantasnya ilmuwan dan seniman itu berjalan beriringan, mendapat porsi yang seimbang tentunya. Kita butuh ilmuwan agar hidup lebih baik, dan kita butuh seniman agar hidup terasa lebih baik.